Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mahasiswa HKIC semester 3, hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakat 1 ya. Yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke-13. Ya, jadi sudah hampir selesai ya. Perkuliahan MK Fikih Munakat 1 sudah menjelang akhir di penghujung semester. Itu artinya sudah separuh lebih kita sudah membahas materi tentang fikih munakat 1, mulai dari pengertian nikah, kemudian macam-macam hukum, kemudian ada masalah poligami, termasuk juga syarat-syarat hukum nikah dan lain sebagainya. Saya harapkan materi-materi tadi yang sudah kita bahas sejak awal sampai hari ini bisa dipahami dengan baik agar nanti begitu selesai atau Anda nanti dinyatakan lulus, itu bisa Anda serap dan Anda jadikan bekal pengetahuan yang nanti bisa Anda gunakan untuk kepentingan profesi Anda nanti. Yang mungkin kalian sudah tahu salah satu profesi lulusan prodi HKI adalah menjadi tenaga ahli di bidang hukum Islam seperti sebagai advokat, sebagai hakim, sebagai penghulu, sebagai pelaksana syariah dan lain sebagainya. Itu kalau kalian mau apa itu namanya? Mau mengambil profesi itu. Tapi kalau tidak, ya setidaknya sebagai pengetahuan saja. Ilmu ini adalah ilmu yang penting. Minimal Anda bisa membantu teman kalian di kampung jika ada yang bingung. Kang, teteh, ya naon hukumnya? Apa yang hukumnya? Pasti bisa Anda jawab. Karena Anda sudah expert, sudah ahli di bidang pengetahuan tentang perkawinan. Ya, minimal itulah. Jadi Anda bisa jawab pertanyaan teman-teman kalian. Oke, baik. Seperti biasa, untuk hari ini saya akan bagikan link absensi tanggal 24 November kelas HKIC. Sudah saya bagikan ya di chat room, bisa Anda lihat dan silakan bisa dibuka dan diisi absensinya. Saya berikan waktu secukupnya ya untuk mengisi absensi. Mangga kantoran, yuk. Kalau ada yang belum dapat link bisa laporan. Ayo, silakan saya beri waktu secukupnya sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini. Yang lain tolong jangan videonya ya, jangan cuma namanya doang, cuma foto doang. Ya, yang lain Zibran, Abdurrahman, Amalia, Fadilah, Andi Agung, Najwa, ya diaktifkan aja biar kelihatan benar-benar kelas online. Ya. Ini sudah tercatat ada 6 orang yang sudah mengisi absen. Pak, kok kakak keluar ini Pak absennya Pak di saya? Maksudnya tidak keluar gimana? Apa yang tidak keluar? Kagak ada notif absen Pak di saya mah ini. Motif absen. Maksudnya?
Linknya sudah dapat belum? Kok bicara notif? Hah? Notif apa? Belum Pak itu Pak. Link. Link apa notif? Li- Link, salah ngomong Pak. Ya, kamu mau notif-notif, baik. Udah nih, udah saya kasih. Jangan notif, jangan ada istilah notif di sini. Adanya link. Saya bagikan link, bukan notif. Yo, silakan. Udah. Makanya jangan terlambat biar tidak kehilangan momentum. Ini Asus namanya siapa ini Asus ini? Asus. Udah pakai Pak, nama itu saya Pak. siapa namanya? Muhammad Firman Syamulki Pak. Nah, kenapa tadi ganti namanya? Asus. Diganti. Ya. Ada 16 orang ini yang absen ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Kita langsung ke materi hari ini. Saya saya beri waktu yang belum absen. Nanti sampai akhir kelas silakan diisi dan kita mulai dulu dengan materi ya. Oke, baik. Saya langsung ke modul ya. Modul hari ini adalah tentang hulu. Tentang hulu. Oke, perhatikan. Ya, share. Nah, ini dia. Hulu, materi ke-11. Bahan kajiannya ada tiga. Satu, pengertian. Kedua, hukum. Dan ketiga, menguraikan hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Baik, yang pertama, pengertiannya. Secara bahasa, hulu itu melepaskan atau menghilangkan. Jadi sama seperti tolak, melepaskan. Hulu melepaskan. Sedangkan secara istilah itu ada beberapa pandangan, ini bisa dibaca ya. Intinya, menurut mazhab Syafi'iyah, hulu itu adalah perpisahan antara suami dan istri dalam perkawinan dengan cara membayar iwat. Poinnya di situ, membayar iwat. Iwat itu apa? Iwat adalah tebusan atau biaya tebusan. Jadi seorang istri bisa saja mengakhiri atau bisa saja mengajukan permohonan agar pernikahan mereka diakhiri atau disudahi jika ternyata ada faktor-faktor tertentu dengan cara istri menyiapkan tebusan. Nah, itu disebut hulu. Kalau seorang suami melepaskan ikatan perkawinan, itu namanya talak, tolak. Sedangkan istri juga punya kesempatan yang sama dengan cara hulu atau membayar tebusan. Itu pengertiannya ya. Itu istilah mazhab-mazhab yang lain selain Syafi'iyah sudah saya siapkan di sini. Silakan dibaca sendiri ya. Nah, berikutnya adalah lafaz-lafaz hulu. Jadi kalau tolak kan tolak tuki, saya talak kamu, hai perempuan, hai istriku, gitu ya. Nah, kalau hulu bagaimana? Nah, ada beberapa pilihan kalimat yang digunakan oleh para ulama dari aliran mazhab-mazhab tertentu menggunakan istilah apa saja. Nah, kalau Hanafiyah itu ada 5, al-khul'u, al-mubaro'ah, at-tolak, al-mufarokoh, asyirah. Sedangkan Malikiyah ada 4, al-khul'u, mubaro'ah, as-sulhu, fidyah, dan mufada. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, hulu itu sah dengan lafaz tolak yang bersifat terang-terangan. Sedangkan lafaznya itu adalah hulu juga dan mufada, tebus. Jadi istri mengucapkan atau istri mengajukan hulu dengan kata dia ingin melepaskan dengan cara hulu. Maka suami setelah bersedia menerima tebusannya, maka suami mengucapkan ikhtalak tuki, saya hulu Anda, atau al afat tuki,
saya terima tebusanmu untuk mengakhiri pernikahan ini. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, lafadz khulu itu al-mufadah dan fasah. Bisa juga disebut fasah atau batal. Saya batalkan pernikahan ini. Nah, sekarang rukun khulu itu apa? Rukun khulu itu berbeda-beda di antara para ulama mazhab. Ulama jumhur dan ulama Hanafiyah. Nah, yang kita ambil adalah jumhur ulama, mayoritas ulama mazhab tentang rukun khulu itu ada 5. Ya. Pertama adalah siapa? Qabil atau orang yang menerima khulu, qabil atau orang yang membayar iwat dalam hal ini atau istri itu qabil. Orang yang menerima khulu atau yang membayar tebusannya. Dan yang kedua adalah al-mujib atau orang yang menjawab atau orang yang menerima iwat atau orang yang menjawab permintaan khulu istri. Atau al-mujib, orang yang menjawab. Jadi dibalik ya. Kalau qabilnya nikah itu kan biasanya suami, kalau ijabat mujibnya nikah itu wakil dari istri atau wali. Tapi kalau ini dibalik, qabilnya adalah istri, mujibnya adalah suami. Yang ketiga rukun khulu adalah iwat atau sesuatu yang dijadikan sebagai khulu atau benda atau uang yang menjadi tebusan atau nilai yang dibayarkan oleh istri kepada suami sebagai tebusan pembatalan pernikahan. Yang keempat, barang yang diiwatkan atau al-mu'awwad. Yaitu apa? Ya tentu saja adalah kemaluan istri atau hak mencumbui ya, karena merasa sudah tidak cocok lagi, maka harus dibayar tebusannya. Yang dibayar itu apanya ya? Berarti hak mencumbui istrinya yang dibayar atau ditebus, ditanggung. Dan yang kelima adalah sigot, ucapan khulu. Nah, itulah tadi rukun khulu menurut jumhur, selain Hanafiyah. Ya. Berikutnya adalah syarat khulu. Bagaimana sebuah khulu itu bisa menjadi ucapan yang sah mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri yang diucapkan oleh yang diajukan oleh istri. Bagaimana bisa menjadi sah? Maka harus ada syarat-syaratnya. Apa saja? Pertama, ahliyatuz zawaj li'iqa'it talaqi, yaitu keahlian atau kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Jadi seorang yang mampu untuk mengucapkan talak itu berarti juga mampu mengucapkan khulu, mampu melakukan khulu. Jadi sekali 3 uang, jadi sama. Kalau mampu khulu, kalau mampu talak berarti juga mampu khulu. Jadi orang yang mampu mengucapkan talak itu juga bisa dianggap sebagai syarat orang itu bisa sah khulunya. Siapa yang mampu? Ya kita manusia normal yang mumayyiz, yang akil balik. Yang tidak mampu siapa? Ya mereka yang tidak akil balik atau mereka yang mempunyai hambatan dalam menjalankan taklifnya syariat, misalnya orang gila, anak kecil, orang gila, orang yang mengalami gangguan mental, atau mungkin orang yang sudah berumur sepuh tua, ya. Itu tentu saja tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang yang mengucapkan khulu. Itu yang pertama, ahliyatul zauji li'iqa'it talaq. Yang kedua adalah kaunuz zaujati mahallal khul'i wa qabilatahu mimman aqida 'alaiha aqdun
aqdu zawajin sahihin. Jadi yang kedua adalah istri merupakan objek hulu dan perempuan yang memiliki posisi yang sama dengannya. Ya artinya ya syaratnya harus perempuannya adalah istri dia dan dia bisa ditalak. Jadi hulu itu memang karena tidak jauh dengan fungsi talak, maka dia syarat-syaratnya berhubungan juga dengan talak. Kalau tadi kan suaminya mampu talak, maka dia juga mampu hulu. Sebaliknya, yang istrinya gimana? Istrinya juga bisa dihulu kalau dia bisa ditalak. Artinya misalnya belum talak bain kubro, yang di sana dia tidak bisa ditalak lagi. Dan itu bisa menjadi syarat dari hulu karena perempuannya juga masih bisa untuk ditalak. Misalnya baru talak 1 dan talak 2. Dan disitulah istri menjadi objek hulu karena bisa untuk dihulu. Yang ketiga adalah ayyakuna badlal khul'i mimman yasuhu ayyakuna mahran. Jadi adanya pengganti hulu itu bisa ayyakuna mahran, bisa dijadikan mahar. Jadi artinya hulu itu harus setara dengan nilai dari mahar yang pernah diberikan, itu intinya. Jadi kalau dulu suaminya pada saat akad nikah mengucapkan sigot, maharnya adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 2 juta di tahun 2002 misalnya. Kemudian mereka cerai, mereka sekarang menjual hulu di tahun 2025. Kira-kira apakah nilainya sama? Harus membayar 2 juta juga. Tentu saja harus ada pertimbangan ekonominya ya. Artinya ya tidak langsung 2 juta, tapi harus dilihat ukuran 2 juta di saat itu. Kira-kira untuk zaman sekarang setara dengan berapa juta lagi. Tentu saja kan tidak mungkin lebih rendah. Tidak mungkin sama, pasti lebih tinggi. Maka harus dilihat. Kalau 2 juta zaman dulu itu kan berarti mahal ya. Bensin aja dulu tahun 2002 itu, tahun 2000 itu berapa? Masih Rp750 per liter. Nah sekarang sudah zamannya Pertalite, Pertamax ya, itu lebih besar lagi. Jadi lihat aja kira-kira berapa. Tapi kalau masih 350 di saat itu, berarti kalau sekarang ya mungkin 2 jutanya zaman dulu sama seperti 10 juta hari ini. Jadi makanya tidak ujuk-ujuk langsung, oh ini sekian 2 juta karena dulu pernah ucapan akadnya 2 juta. Ya tentu tidak. Akan dikonversi dulu di masa sekarang. Berapa kira-kira? Jadi seperti itu ya. Atau barang. Misalnya dulu dengan mahar 1 unit rumah. Rumah zaman dulu baru 30 juta. Tapi kalau sekarang unit rumahnya berapa? Jadi konversi di era sekarang. NJU-nya berapa rumah itu? Nah, kalau dihitung ya berarti mungkin sekarang udah harganya udah 200 juta. Berarti ya, berarti kalau dia mau mengkonversi rumah itu menjadi nilai, berarti harus diukur. Oh, berarti kalau sekarang 200 juta, berarti tebusannya harus 200 juta. Ya. Itu yang dimaksud syarat rukun ayyakuna badalal khul'i mimma yasluhu ayyakuna mahron. Oke, itu tadi syarat khulu. Berikutnya adalah hukum khulu. Hukum khulu apakah haram, sunnah, makruh, atau wajib? Atau sunnah? Kita lihat. Disunnahkan bagi suami untuk memberikan jawaban bagi khulu yang diminta oleh istri. Berdasarkan kisah istri Sabit bin Qais yang telah disebutkan. Jadi kan sejarahnya, sahabat Sabit bin Qais yang merupakan sahabat Nabi yang soleh di masa itu oleh istrinya yang bernama Jamilah
binti Abdullah bin Salul ya, itu di fait accompli oleh istrinya. Dilaporkan oleh istrinya kepada Rasul bahwa dia sudah tidak betah lagi hidup dengan Sabit bin Qais ini. Ya memang kita tahu ya, istri Sabit ini adalah putri dari Abdullah bin Salul yang terkenal di saat itu sebagai orang munafik. Orang yang pandai bicara tapi isinya kosong. Pandai bicara, pandai membual. Makanya dia disebut, ah ini orang munafik. Dan akhlaknya rendah, Abdullah bin Salul. Termasuk anak-anaknya itu juga diragukan eh, imannya. Benar-benar Islam enggak ini? Itu jangan cuma kamuflase. Nah, si Jamila ini yang merupakan anak dari Abdullah bin Salul itu menikah dengan Sabit bin Qais yang terkenal soleh. Nah, mungkin karena sifatnya yang agak sedikit berbeda dengan perempuan biasanya, akhirnya dia mengajukan cerai, mengajukan khulu kepada Nabi. Katanya, ya, ya Nabi ya Rasul, saya ini bukan mau menjelek-jelekan Sabit bin Qais, tapi saya tidak betah dengan perilaku dia yang mungkin sudah ada cocok menurut saya. Padahal gimana? Sabit bin Qais ini orangnya soleh, rajin sholat, ibadahnya bagus. Tapi kok kenapa kok istrinya kok malah minta minta diakhiri pernikahannya? Yang tentu saja ini kan memang wataknya si istrinya saja, memang kehidupannya agak aneh-aneh gitu ya. Ya maklum lah, istri anak dari Abdullah bin Salul yang terkenal sebagai munafik di Mekah ketika itu. Ya. Nah, kemudian karena ada permintaan dari istrinya Sabit bin Qais, makanya istrinya ditanya, kamu mau nggak mengembali, kata Nabi ya, kamu mau nggak, apa tarudina alaihi hati kotahu, kata Nabi. Apa kamu mau mengembalikan mahar yang pernah diberikan Sabit pada kamu pada saat akad nikah? Tanya balik oleh Rasul. Terus dijawab oleh istrinya, ya saya mau. Oke, kalau begitu silahkan temui Sabit bin Qais, katakan kalau kamu mau mengembalikan kebun atau hadikoh yang pernah diberikan Sabit kepada kamu sebagai mahar, maka tebusan itu, maka yang kamu berikan itu sebagai tebusan untuk mengakhiri hubungan pernikahan kamu dengan Sabit. Jadi katakanlah, dan setelah itu Sabit wajib atau harus mendengarkan dan harus menerima kenyataan ini karena istri kamu sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan kamu, maka kamu harus melepaskan. Yang penting kamu sudah membayar, mengembalikan mahar yang pernah diberikan kepada kamu. Nah, dari kisah ini ada hukumnya. Bagaimana hukum khulu? Bagi suami itu sunnah untuk memberikan jawaban bagi khulu yang diminta oleh istri. Ini sunnah, hukumnya sunnah. Artinya ya sebaiknya diucapkan, dinyatakan iya atau tidak. Kecuali jika suami memiliki rasa kecenderungan dan masih ada rasa cinta kepada istri, nah maka hukumnya istri sunnah untuk bersabar dan tidak melanjutkan furu'nya tadi. Sunnah untuk bersabar. Kemudian hukumnya makruh khulu bagi istri dengan lurusnya kondisi perkawinan. Artinya apa? Kalau hidupnya baik-baik saja atau mungkin tidak ada konflik, suaminya tetap menjalankan kewajiban, kemudian nafkah tercukupi, kebutuhan disediakan. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba minta khulu? Itu makruh hukumnya. Karena apa? Biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Makruh ya. Bahkan ada yang mengatakan haram. Sebagaimana dasar hadis Nabi yang mengatakan ayyuma mratin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan kepadanya bau surga. Jadi kan mirip-mirip talak ya.
Khulu juga sama. Jadi kalau istri minta talak, istri minta khulu tanpa ada alasan yang masuk akal, misal perlakuan suami yang buruk, maka hukumnya haram mencium bau surga, ya. Dan seterusnya ya. Misalnya Syafi'i, hukumnya boleh khulu itu dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang biasanya menimpa istri. Tapi ingat, benar-benar suaminya sudah berbuat jahat kepada dirinya. Kalau tidak ada kejahatan, tidak haram. Haramnya kalau ternyata ada mudarat yang terjadi yang menimpa istri, jika perkawinan diteruskan maka akan semakin besar mudaratnya. Nah itu hukumnya boleh dilakukan khulu. Tapi tetap saja yang namanya khulu, Syafi'iyah mengatakan makruh. Karena apa? Sesuatu yang berhubungan dengan tolak itu hukumnya tidak disukai oleh Allah. Ya. Tidak disukai, tapi hukumnya bisa bisa boleh, bisa halal. Sebab hadis, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak, ya, atau khulu sama saja. Jadi kalau ada upaya misalnya dari suami atau istri untuk mengakhiri pernikahan, itu Allah benci sebenarnya. Tapi boleh hukumnya, halal hukumnya. Nah, begitu juga hukum dari khulu. Nah, sekarang yang terakhir nih, khulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Kita lihat di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, disebutkan di pasal 1, khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat dan atas persetujuan suaminya. Jadi khulu itu berhubungan dengan tebusan atau iwat. Jadi tidak bisa ada khulu jika tidak ada tebusan. Berikutnya di pasal 8 disebutkan, putusnya perkawinan setelah cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu, atau putusan taklik talak. Ini itu bagian dari cara berakhirnya pernikahan. Selain talak, selain putusan taklik talak atau putusan bercerai. Disebutkan dalam pasal 119. Talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Nah, talak bain sugro sebagaimana disebutkan pada ayat 1 tadi adalah satu, talak yang terjadi qabla dukhul atau sebelum jima. Kedua, talak dengan tebusan atau khulu, nah ini tadi. Dan yang ketiga, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Jadi talak bain sugro seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya nanti ditalak atau dihulu, hukumnya gimana? Talak bain sugro atau talak satu. Jadi hitungannya talak satu. Tapi sudah sugro ya. Jadi artinya apa? Kalau mau kembali lagi harus nikah baru. Tapi tetap dalam hitungan satu kali talak. Nah, disebutkan dalam pasal 148, ini juga prosesnya hulu, tetapi ini jarang terjadi ya di pengadilan agama ini. Karena apa? Karena rata-rata yang sering terjadi, yang banyak terjadi itu bukan hulu tapi cerai gugat. Ya, saya ulangi, cerai gugat itu lebih banyak dibandingkan hulu. Karena istilah hulu itu kan istilah asing sebenarnya, istilah yang tidak familiar di telinga orang Indonesia ya. Walaupun sebenarnya ada itu hulu. Nah, sekarang bedanya apa antara hulu dan cerai gugat? Persamaannya adalah nih, sama-sama ini pengertiannya cerai gugat ya. Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
Pasal 132 ayat 1, cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama. Nah, diajukan oleh istri. Nah, persamaannya adalah karena cerai gugat itu sama seperti hulu karena adanya permintaan istri kepada suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum Allah yaitu taat kepada suami dengan adanya iwat. Tapi ingat, cerai gugat tidak ada iwat, tidak ada tebusan. Yang ada iwatnya itu adalah hulu. Cerai gugat tidak ada. Nah, itulah bedanya antara hulu dengan cerai gugat. Persamanya sama-sama dari istri, bedanya kalau hulu ada tebusan, kalau cerai gugat sama sekali tidak ada atau tidak dijadikan bagian dalam permohonan gugat cerai. Jadi seperti itu. Bedanya tidak ada hulu, tidak ada iwat, sama-sama kalau persamaannya sama-sama diajukan oleh istri. Dan yang sering terjadi itu justru cerai gugat. Di pengadilan agama Serang aja itu saya lihat data-data yang masuk itu saya lihat sangat sedikit. Justru lebih banyak saya lihat cerai gugat. Jadi istri mengajukan permohonan agar pernikahan itu berakhir dengan alasan yang mirip dengan yang ada di dalam hulu, misalnya karena suaminya sudah tidak berfungsi sebagai suami dengan baik, atau suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau suaminya membiarkan anak istrinya terlantar sehingga istrinya kecewa dan eh, memiliki kekurangan ekonomi. Ini sama itu dengan hulu, cuma karena tidak familiar, akhirnya yang diajukan bukan hulu, tapi cerai gugat. Apalagi kan yang namanya cerai hulu itu kan memang harus ada kemampuan ekonomi, karena ada kewajiban istri untuk mengajukan iwat, dan iwatnya kan harus setara dengan jumlah mahar yang pernah diberikan saat akad nikah. Sementara akad nikah dulu nominalnya besar, maharnya besar, sehingga mereka yang mengajukan hulu itu perempuan yang atau istri yang harus punya kemampuan ekonomi yang cukup lah. Sementara di Indonesia itu ekonominya masih belum seberapa. Tingkat ekonomi perempuan atau istri itu masih tergantung pada suami. Sehingga mereka tidak punya kemandirian ekonomi yang berakibat mereka tidak mungkin atau susah untuk melanjutkan hulu. Karena adanya iwat yang menjadi syarat bagi pengajuan hulu tadi ini. Jika yang terjadi apa solusinya? Ya sudah, lakukanlah cerai gugat. Karena cerai gugat kan tidak mensyaratkan adanya pengganti atau tebusan tadi. Gitu. Nah itulah tadi hulu dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Ada dinamikanya, ada lika-likunya, ada seluk-beluknya. Oke, baik. Selesai materi hulu hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kalian mengenai materi hari ini. Saya persilakan. Karena hari ini tidak ada tugas ya. Tugas sudah kosong. Tinggal apa namanya? Tinggal sudah selesai ya. Tinggal kalian mengikuti materi saja. Oke, baik. Ini ada pertanyaan angkat tangan nih. Siapa ini? Pertama Uus. Nurul Zaman. Oke, silakan Uus. Baik, Pak. Izin bertanya. Kan terkait talak itu kan harus ada niat ya, Pak. Bagaimana kalau talak itu tidak diucapkan secara langsung, tapi diucapkan di dalam hati gitu. Jadi si suaminya itu kesel kepada istrinya, tiba-tiba dia dalam hatinya mengucapkan talak. Apakah dalam Islam otomatis si istrinya itu kena talak? Soalnya takutnya ke depannya akan terjadinya zina terus-menerus gitu, Pak. Baik, segitu saja, Pak. Terima kasih. Jawaban saya sederhana. Hukum talak itu kan harus ada al-qasdu, ada kesengajaan, ada niat untuk mengucapkan. Ada emosi sehingga dia merasa
Emosinya ini akhirnya tersalurkan dalam bentuk apa? Udahlah, saya kira cukup untuk saya ingin talak istri saya. Saya niatkan untuk mentalak istri saya. Saya sengaja untuk mentalak istri saya. Makanya dengan itu syarat sudah terpenuhi ya, rukun sudah terpenuhi ya, maka itu bisa jadi talak itu terjadi. Tapi kalau ucapan dalam hati, diucapkan dalam hati secara samar, artinya tidak ada ucapan yang terlafatkan, ada kalimat yang terlafatkan dalam mulut, ya belum terjadi, belum jatuh. Jadi harus mensyaratkan adanya niat. Jadi bukan cuma apa ya, ucapan dalam hati, tapi harus diucapkan secara nyata dalam lisan. Jadi kalau kalau menghindari percaya maka sebaiknya ya jangan, harus bersabar laki-laki itu, jangan sekedar main mudah ucapkan talak supaya tidak terjadi apa tadi, perzinahan. Nah ya justru kalau perjanjian kan setelah terjadinya talak gitu ya. Jadi itu sebenarnya pertanyaan kamu ya, ya Us ya. Jadi tidak terjadi karena masih dalam hati gitu ya. Oke, sesuai Ya kan? Pak, baik. Ya. Terima kasih. Berikutnya ini tambah banyak nih pertanyaan dari teman-temannya. Oke, berikutnya Yasa Khatab nih. Silakan Yasa Khatab. Yuk. Baik Pak, terima kasih. Saya Salvajar Khotop dengan NIM 241100082. Ya. Izin bertanya Pak, kan belakangan ini sering terjadi fenomena seorang istri itu ketika sudah menjadi P3K itu banyak sekali yang menggugat cerai suaminya. Nah, Ya. menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai fenomena tersebut Pak? Ya, oke. Baik, ya cukup bagus ya pertanyaannya karena ini aktual terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini di Indonesia. Yang saya lihat memang banyak ya pegawai P3K itu setelah mereka diangkat itu muncul secara berantai, secara seakan-akan serempak gitu ya. Di beberapa daerah ada yang mengajukan gugat cerai oleh istri yang dinyatakan diterima sebagai pegawai negeri dengan status P3K. Setelah diteliti, dicermati oleh beberapa ahli, beberapa sarjana-sarjana Muslim, sarjana-sarjana hukum Islam, dilihat apa penyebabnya. Kok tiba-tiba kok marak ini antara gejala maraknya penerimaan pegawai P3K dengan maraknya perceraian. Dicermati oleh para ahli itu. Ternyata setelah dilihat, salah satu penyebabnya adalah karena faktor ekonomi. Ya, lagi-lagi faktor ekonomi. Kenapa? Pegawai P3K yang diangkat itu mayoritas adalah perempuan yang dalam kehidupannya itu pernah dikecewakan oleh suaminya. Karena apa? Karena suaminya tidak bisa mencari nafkah dengan baik, kemudian terlantar, istrinya terlantar, anaknya tidak diurus karena suaminya tidak punya pekerjaan tetap. Sementara istrinya juga berusaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga karena merasa suaminya tidak ada harapan untuk membantu ekonomi keluarga. Sebagai pencari nafkah tidak bisa diandalkan. Sehingga apa? Istrinya yang bekerja. Nah, mereka mengajukan permohonan lamaran kerja ke formasi P3K. Ada formasi dibuka, mencari kesempatan masuk dan diterima. Sehingga terjadi begitu mereka diterima, lulus sebagai pegawai P3K, sudah faktor ekonomi sudah menjadi alasan kan, akhirnya sudah mereka langsung udahlah karena tidak mungkin bisa diharapkan suaminya ini untuk mencari nafkah, ya sudah, ayo kita akhiri pernikahan ini. Istri mengajukan gugat cerai dan itu rata-rata terjadi di Indonesia, faktor ekonomi ini. Jadi ya kalau menurut saya ya kalau memang benar ini faktor ekonomi ya sudah, berarti kalau mau ada upaya pencegahan ya seharusnya negara harus terlibat dalam perbaikan ekonomi, termasuk juga memberikan pengetahuan dan skill atau life skill kepada calon suami. Kalau mau menikah, perbaiki dulu ekonomi, setidaknya ya untuk cukup dalam memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga.
kasih pengetahuan, kasih edukasi kepada warga negara agar kalau mau menikah, ya siapkan mental dan juga siapkan ekonomi supaya tidak sampai terjadi perceraian jika nanti kayak ini tadi fenomena ini kan sebenarnya fenomena gunung es ya yang terlihat di muka cuma seperti ini tapi kenyataannya di bawahnya besar persoalan gitu ya saya lihatnya itu udah tahu kalau yang lain ya mungkin nanti bisa ada penelitian lain mungkin nanti Yasa barangkali bisa juga punya ide untuk mencermati lebih lanjut fenomena P3K itu banyak yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya itu faktornya apa mungkin kamu daerahnya mana coba Yasa misalnya di daerah Pandeglang coba mungkin di situ ada juga fenomena coba teliti diangkat menjadi bahan skripsi ya. Ya ini tugas kamu untuk mengangkat untuk mendorong supaya penyebabnya apa munculkan mungkin bisa jadi juga faktor lain ada misalnya faktor harga diri seorang istri faktor apa dan lain sebagainya itu bisa diangkat ya kamu orang mana ya Sa? Silakan Pak. Cilegon nah ya coba di Cilegon tuh mungkin ada yang sama fenomenanya ya. Terima kasih banyak Oke, Pak. ya baik berikutnya ini satu lagi lah ya. Yang perempuan kok enggak ada dari tadi ini kok Jojong baik. Hah? Yang perempuan mana ini? Nisrina, Sofa, ada Najwa, mana ini? Yang Bapak Sulaiman nih, siapa ini? Bapak Sulaiman kayaknya perempuannya. Zulfana Lia, tidak ada. Mau nanya enggak? Ini yang kan tadi dua laki-laki, yang perempuannya mana ini? Ada. Oke, tadi ada yang tanya siapa ini? Firman mau bertanya juga atau enggak? Udah jadi angkat tangan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, enggak. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana jika seorang istri itu melakukan hulu karena dia menemukan pria lain yang dia rasa itu lebih cocok, Pak? Sehingga, Melakukan apa sebentar? Melakukan apa? Flu. hmm, Melakukan apa tadi? Istri melakukan apa? bagaimana jika niat istri melakukan hulu Oh itu ya. karena di tengah pernikahannya itu dia menemukan pria yang dia rasa itu lebih cocok, Pak. Sehingga daripada dia main serong dan berdosa, dia lebih milih untuk berterus terang dengan hulu itu, Pak, kepada suaminya. Kalau kayak gitu apa boleh, Pak? Oke ya, secara hukum itu tidak masalah. Karena memang ada ketidakpuasan istri terhadap suaminya. Tapi kalau mau bicara jujur ya itu kelicikan istri. Kelicikan istri karena dia merasa suaminya sudah tidak ganteng lagi, sudah tidak memuaskan lagi, sudah mulai pudar ke ketampanannya, sudah mulai hilang kewibawaannya. Sehingga apa? Harus cari cowok lain kan begitu. Ada yang lebih ganteng, ada yang lebih menawan. Ya, berarti kan sebenarnya istri sudah mencoba untuk melepas suami karena suami sudah tidak bisa dibanggakan lagi. Dan itu sebenarnya kan sama seperti hadis Nabi tadi itu ya. Barang siapa yang mau bercerai atau istri bercerai tanpa ada alasan yang tadi itu ya, yang apa? Yang bisa diterima atau bisa dijadikan alasan perceraian, maka haram baginya mencium bau surga, gitu ya. Jadi istri yang minta cerai tapi tanpa ada alasan, ada faktor tertentu yang bisa menciptakan mudarat, maka haram baginya bau surga. Jadi kalau seperti tadi yang diceritakan oleh Firman, itu kan mirip kan? Suaminya sudah mulai kehilangan wibawa, kehilangan pesona. Suaminya sudah mulai kelihatan tidak menawan lagi. Ya sudah berarti aku mau ngajukan hulu lah kata istri. Ya sudah sama. Tapi secara hukum kalau tidak apa ada hal yang masuk akal karena mungkin istrinya bermain data, bermain fakta. Suaminya sudah sering mengabaikan haknya dia sebagai istri misalnya. Walaupun sebenarnya tidak. Dan itu diterima oleh majelis hakim misalnya. Ya sudah. Berarti kan bisa diterima hulunya istri tadi itu. Nah, jadi ya terserah apakah mau mengedepankan permainan
rekayasa tadi atau benar-benar nyata ada faktor yang yang ada di luar itu. Ya kalau suaminya bisa berdalih ya, itu bisa jadi perlawanan hukum, bisa ada apa namanya, ada kontra data yang diajukan oleh suami. Enggak, saya tidak pernah melakukan kejelekan kepada istri kok. Saya tetap baik-baik saja sebagai suami. Saking istrinya saja yang tidak main mata dengan laki-laki lain. Ya itu bisa jadi persidangan berikutnya ya. Bisa jadi majelis hakim bisa menerima atau menolak permohonan khulu dari istri. Gitu ya, Firman ya. Saya paham maksud Anda dan saya jawab dengan cara seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke ya. Saya kira cukup untuk materi hari ini karena sudah kelihatan sudah kelihatan selesai ya. Oke, baik. Sekarang saya akan cross check absensi hari ini. Saya lihat di sini ada 27 orang. Oke. Saya cek sini juga ada 26 orang ya, sudah sesuai. Jadi saya tidak perlu cek lagi karena sudah sesuai. Atau mau saya bacakan dulu ya, saya cek aja ya, biar sekalian waktunya cukup ini. Oke, yang pertama, Wida Hesti. Ada Wida Hesti? Ada Wida? Hadirah, Pak. Oke, ya. Berikutnya setelah Wida ada Muhammad Afisina. Ada Afisina? Ada Afisina? Afisina ada? Ada Afisina ya. Berikutnya yang Amalia ada, Amalia. Hadirah, Pak. Ya, berikutnya Zikri Hartama ada. Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Andi Agung ada. Ada Andi Agung. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Berikutnya Faiz Naufal Ma'rif ada. Hadir Pak. Oke, ya. Berikutnya Zulfa. Ada Zulfa. Hadirah, Pak. Hadirah. Berikutnya Azharul Kafi ada. Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Yogiana Maulana ada. Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Azizah ada. Azizah ada. Hadirah, Pak. Ya, berikutnya Miftahul Jannah ada. Ada Miftahul Jannah? Ada, Pak. Oke, ya. Berikutnya Ahmad Arifal. Ada Arifal? Hadirah. Arifal ada? Mana Arifal? Afisina hadir, Pak. Afisina hadir. Arifal? Tadi dari kamar Arifal mandi. ada Arifal? Ada Pak, Arifal Pak. Oke. Sebentar, saya mau tanya Arifal. Mana Arifal? Videonya Arifal. Yuk, aktifkan videonya nih. Saya mau tanya dulu nih. Mana Arifal? Videonya ini kok. Tugasnya kenapa kok belum dikerjakan Arifal? Yo, saya mau tanya. Tugas kamu itu berapa? Tugas berapa itu? Itu masih belum dikerjakan. Tolong segera dikerjakan ya Arifal ya. Kalau tidak, saya akan membuat nilai Anda minimal. Karena ada tugas yang belum dikerjakan. Karena begini ya, saya ingatkan ya. Saya janji insya Allah setelah UAS, 1 minggu setelah UAS, insya Allah nilai akhir MK Fikih Munakat 1 akan segera saya keluarkan. Kalau nanti ada di antara kalian yang belum mengumpulkan tugas dari tugas 1 sampai tugas 7, maka nilainya akan tidak keluar sampai tidak tahu. Bahkan mungkin tidak keluar seterusnya itu. Kalau tugasnya belum dikerjakan sampai UAS. Batas akhirnya sampai UAS. Jadi kalau setelah UAS masih belum dikerjakan, ya sudah, itu konsekuensi bagi kalian. Nilainya minimal.
nilainya minimal. Ingat, saya keluarkan tapi nilainya minimal. Itu pesan saya ya, makanya tolong yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan. Ya. Ada banyak tuh di HKIC itu ada beberapa orang yang belum keluar nilainya ya. Nilai tugas ya, tolong segera dikerjakan. Oke, berikutnya. Setelah Arifal tadi ada Dwihana. Hadiroh, Pak. Ya, oke. Ada. Berikutnya Firman Samulki ada. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Muhammad Abdurrahman ada. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Muhammad Zibran ada. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Uus Nuruzzaman ada. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Najwa Salsabila ada. Najwa ada. Ya, ada. Tadi perasaan ada ya Najwa. Pak. Oh iya, iya. Oke ya, berikutnya Saifullah ada. Ada, Pak, ada. Ya, berikutnya Barkah Hakiki. Ada Barkah. Pak. Ada, Pak, hadir. Berikutnya Syahrul Karim ada. Ada Syahrul. Ada, Pak, ada. Ya, berikutnya Manjalin Fatimah ada. Hadiroh, Pak. Ya, berikutnya Fadilah Nisfi Laila ada. Fadilah. Hadiroh, Bapak. Ya, berikutnya Yasa Prizal ada. Hadir, Pak. Nah, berikutnya Ibnu Kasir ada. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Nisrina Sofa ada. Hadir, Pak. Ya, dan terakhir TB Bagus. Ada TB Bagus. Ada TB Bagus? Ada nggak TB Bagus? Kalau nggak ada saya delete ya. Oke, Pak, habis ini hadir, Pak. Habis ini hadir, Pak. siapa? Afisina ya sudah. Oke. Saya Baik, dari kamar mandi, Pak. ya saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Dan saya ingatkan sekali lagi, tugas yang belum Ada, Pak. dikumpulkan, Maaf. tugas yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan ya. Karena saya janji insya Allah 1 minggu setelah UAS nilai Pak, UAS maaf, Pak. keluar dan apa namanya? Dan nilai akhir akan segera keluar. Jadi 1 minggu. Jadi tolong sebelum UAS tugas segera dikumpulkan. Oke ya. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.